Saya berharap ibu-ibu itu semakin senang berkebun. Yang tadinya tidak senang berkebun, saya bilang, ayo dong coba kita berkebun, pasti senang deh. Pasti masa senang, apalagi kalau udah menghasilkan tuh senang sekali gitu ya. Kalau di depannya kan kelihatan kebun ini gitu ya. Jadi pegawai kalau lagi sedang hari Jumat itu ada jumsi atau apa, suka ngeliat, ih bagus ya sekarang, tadinya ini bekas bengkel dan kami mengolah tahun pertama itu susah banget. Kami punya pupuk, mau pupuk ayam, mau pupuk sapi, mau pupuk kambing, kami tebarkan ke sini. Ya alhamdulillah pada saat mulai tahun kedua itu dan selanjutnya ya gini hasilnya gitu. Supaya stroberinya mau berbuah, jadi kita harus rajin mempruningnya. Kemudian saya simpan di botol ini. Ini nanti berguna sebagai kompos. Apalagi nanti kalau saya udah selesai berkebun, siang-siang sebelum pulang saya kasih air. Nanti supaya untuk menjaga ini juga kelembaban tanahnya. Dan dia bisa berfungsi sebagai kompos. Saya Dwi Dasawati, panggilannya Wiwi. Ya. Kemudian saya menjabat sebagai ibu, bukan menjabat ya, sosial sebenarnya, sebagai ibu dekan Fakultas Peternakan. Nah kesibukan kami itu banyak Mbak di Agri. Jadi kami punya organisasi namanya Agri Anita. Mungkin sama dengan Dharma Wanita ya. Agri itu dari kata-kata agriculture. Jadi perkumpulan ibu-ibu dari dosen perempuan, pegawai perempuan, istri dosen, istri pegawai, dan pensiunan. Dan kegiatannya itu banyak sekali, pokoknya dalam bentuk sosial. Selamat datang di Drance Garden. Ini merupakan kebun Agri Anita Fakultas Peternakan yang merupakan kumpulan ibu-ibu Agri Anita Fakultas Peternakan, di mana konsep dari kebun kami ini adalah merupakan kebun organik. Kami sedang ada di Drance Garden, sedang kami membersihkan tanaman, sedang pruning bayam ini kena hama, kena serangga ya. Ini mungkin ibu-ibu nanti lihat, loh kok bayamnya gede banget sih ya. Ini memang sengaja kami pelihara seperti ini untuk dibuat keripik bayam. Ya, selain keripik bayam ini, kami juga bikin keripik bayam Brazil, itu ada di Garden Tower, nanti boleh dilihat di Garden Tower. Nah di sini juga kami ada
nanam rosella. Alhamdulillah bisa hidup roselanya di sini. Nah, rencana nanti kami akan bikin untuk minuman di sini. Ya. Bu Heni lagi panen ya? Panen telang, Ibu. Oh, alhamdulillah. Jadi dong kita nanti bikin lagi minuman ya Bu Heni? Ya, kita mau bikin minuman telang lemon serai. Monterey. Monterey. Di sini kami manen apa? Bunga telang dan ada juga bunga kencana ungu. Bunga telang ini kami manfaatkan membuat minuman namanya Monterey. Jadi dari lemon, serai dan telang. Selain tadi tanaman telang dan lain-lain, kami juga punya zona untuk herbal. Ada di sini dan tadi ada di sebelah sana. Ini untuk kumis kucing. Dan ini tanaman harendong. Harendong ini kami gunakan untuk kalau kami membuat selai. Tapi lagi tidak berbunga. Bunganya agak-agak ungu juga. Dan di tengah-tengahnya ini kami tanam jahe, jahe merah, terus ada kunyit, kemudian ada kencur. Karena kami juga memproduksi kunyit asam, pokoknya jamu-jamu lah, kunyit asam dan kemudian beras kencur. Kami menanam sesuatu itu sampai bisa menghasilkan suatu produk, Mbak. Jadi dari hulu ke hilir ke hulu ya. Jadi kayak gitu, kayak tadi kunyit itu kan kami bisa pergunakan untuk bikin jamu kunyit asam. Bu Vivi lagi ngapain? Lagi panen nih, Bu. Alhamdulillah. Singkong, ada, daun iya, singkong. daun singkong, tomat. Oh iya ya. Kita bisa masak-masak nih, Bu. Ya, di sini kami juga nanam ini ya, singkong, daun singkong, dan singkong yang memang singkongnya kami ambil nanti kita bisa panen. Dan di sini juga ada tomat, kita mau bikin sambal ya. Enggak, tomat cherry. Nah. Oh, enggak. Ini tomat ini udah panen berkali-kali, Bu. Udah berusia sekitar 4 bulan ini. Ya. Dan udah kayaknya kalau kami kesini lagi berbuah, lagi merah aja gitu. Dipetik aja. Ya, wah besar-besar nih singkongnya nih. Jadi kalau di depannya kan kelihatan kebun ini gitu ya. Jadi pegawai kalau lagi sedang hari Jumat itu ada jumsi atau apa tuh ngeliat, ih bagus ya sekarang, tadinya ini bekas bengkel, Bu. Tadinya ini bekas bengkel dan kami mengolah setahun pertama itu susah banget. Kami punya pupuk, mau pupuk ayam, mau pupuk sapi, mau pupuk kambing, kami tebarkan ke sini. Ya alhamdulillah pada saat mulai tahun kedua itu dan selanjutnya ya gini hasilnya gitu.
kami juga di The Ranch Garden ada garden tower. Kenapa sih kok ada garden tower? Ini bisa untuk ibu-ibu yang hobi menanam, berkebun, tapi yang tidak punya lahan. Ya, nanti kita bisa tanam di sini. Yang di GT pertama saya tanam Brazil, yang ini saya tanam ubi ungu. Ini juga saya baru nyoba ubi ungu ini. Mudah-mudahan berhasil dan kelihatannya insya Allah berhasil asal kita rajin. Dan mungkin ibu-ibu nanya ini apa sih? Ini apa? Ini saya sengaja membuat apa? Jadi kalau musim kemarau ini saya isiin air. Jadi kan airnya tetap ngalir. Jadi biar tidak kekeringan. Perawatannya tidak sulit ya. Asal kita bisa mengakali, mungkin kalau yang dari samping-samping, kalau kayak sayuran tuh memang agak susah ya. Makanya saya akalin dia yang tanaman yang agak merambat, saya ubi gitu ya. Kalau yang sayuran tuh kadang-kadang dia jatuh, yang di samping-sampingnya ini loh, yang samping-sampingnya ini. Tapi ternyata untuk ubi malah menguntungkan, ya malah kelihatan bagus gitu loh ya. Kan kelihatan bagus gitu ya, mudah-mudahan sih ubinya bisa menghasilkan lah. Tahun pertama itu kami masih mencari apa yang mau ditanam ya di sini. Di sini kan tanahnya itu karena bekas bengkel ya kan, banyak ada oli-oli, ada besi-besi banyak. Jadi kami bingung tahun pertama kami di sini tanamnya ini serewangi ya. Jadi nah kebetulan setelah kita semakin berkebun, kita semakin tahu, kita coba waktu itu sama Pak Dekan. Dikasih tanah yang di dalam luas, saya bilang saya kerja, itu kayaknya nggak mungkin. Dan saya pingin kebun ini bisa dilihat orang lain dari jalan yang lewat dan bisa mungkin memberi inspirasi bagi orang lain sebagai contoh. Ya, saya pilih ini karena memang di pinggir jalan dan mungkin penanganannya juga saya nggak terlalu luas banget ya. Jadi ini semacam kayak seperti KWT lah ya, kelompok wanita tani. Ini potongannya hasilnya itu buat kompos. Biasanya saya kalau itu sebulan sekali dan hari Sabtu biasa.
Setelah saya rapihkan tanamannya, saya akan bawa ke lahan belakang untuk dijadikan kompos. Untuk pengomposan ini saya menggunakan aktivator agar rumputnya cepat menjadi kompos. Setelah saya dikasihkan aktivator, saya diamkan selama 1 bulan, baru bisa diaplikasikan ke tanaman. Di The Ranch Garden kami juga sudah memulai melihara ayam, ya, ayam dari Fakultas Peternakan juga. Kenapa kami pelihara seperti ini? Nanti bisa dilihat di sini, ya. Jadi ayam-ayamnya bisa bermain, ayamnya lagi di sana tuh lagi berteduh, bisa bermain tapi tidak mengganggu tanaman kami. Dan alhamdulillah ini dicakar-cakar oleh mereka dan kotoran mereka sendiri akan jadi kompos, dan ini kompos ini kami gunakan untuk tanaman-tanaman kami. Di The Ranch Garden itu kan sistemnya organik ya, jadi kami pakai pupuk-pupuk yang ada di kandang di peternakan. Di sini ada pupuk kambing. Kemudian di sini ada alas ayam atau pemeliharaan ayam. Dan ini udah bercampur sama kotoran ayam. Dan di sini ada kotoran sapi. Pada saat kami ingin menanam, kami campur dulu ketiganya. Kemudian itu secara rutin 2 kali seminggu kami siram pakai ekoenzim. Oke, kita kali ini sedang persiapan lahan buat tanam. Kita mau tanam kacang Bogor. Kita tadi udah kita cangkul ya tanahnya. Sekarang kita beri pupuk. Ini ada pupuk kandang, sapi, kotoran ayam, sama kotoran kambing kita campur jadi satu. Pupuk ini kita udah fermentasi selama 2 bulan. Jadi langsung kita terapkan ke lahan. Ini sekamnya biar tanahnya menjadi gembur, tidak padat. Penggunaan pupuk kotoran hewan ini sangat efektif ya. Jadi untuk kesuburan tanah kita tidak mengandalkan pupuk kimia. Ini udah kita tanam, insya Allah sih 1 minggu ya udah mulai tumbuh tunas. Nah kemudian nanti sekitar 3-4 bulan kita bisa panen. Kalau boleh dibilang sih nggak sulit ya, karena kita hanya paling perawatan penggemburan, nah nanti pas kalau misal ada rumput-rumput kita siangin, kita gemburkan lagi, gitu aja. Ini adalah tempat pembibitan. Di sini kita menggunakan ini ada tor bangun dan jinten. Ini kita kenapa menggunakan polybag? Nah, sebelum kita tanam ke ini ya ke lahan ataupun ini
biar ininya lebih mudah aja. Nanti kita pas menanamnya lebih mudah. Jadi nggak perlu harus misah-misahin dari batang ataupun dari perakaranya. Oke, kemudian kita juga ada pembibitan cabai di dalam sini ya. Boleh kita masuk. Oke, ini adalah pembibitan kita. Media tanamnya ini terbuat dari tanah, campuran tanah, kemudian sekam dan kotoran hewan. Nah, setelah kita campur jadi satu, kemudian kita masukkan ke dalam polybag kecil, kemudian kita tanam tanaman yang akan kita bibitkan. Yang ini adalah tanaman jinten, kita bibitkan di sini untuk diperbanyak, karena di sini juga udah melimpah. Nah, tujuannya sih tadinya untuk perbanyakan, kemudian kalau ada yang mau beli dipersilahkan untuk bibit jinten ini. Kemudian kita juga ada pembibitan cabai. Nah, kemarin udah siap tanam cabainya. Tapi ini kita pengen memanfaatkan dari ember bekas ini. Jadi media tanam kita taruh di sini. Kemudian cabainya yang udah siap tanam, kita tanam di sini. Ya, seperti ini. Ini untuk pemanfaatan ember saja. Nah, ini akan kita pindahkan ke dalam polybag yang lebih besar lagi supaya pertumbuhannya maksimal. Ya, kita keluarkan dari sini ke polybag yang lebih besar supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Nah, seperti ini. Udah cukup. Nah, selanjutnya kita siram tanaman ini. Nah, harapannya dengan Rains Garden ini, saya berharap ya, ibu-ibu itu semakin senang berkebun. Yang tadinya tidak senang berkebun, saya bilang, ayo dong coba kita berkebun, pasti senang deh. Pasti masa senang, apalagi kalau udah menghasilkan tuh senang sekali gitu ya. Kemudian harapan saya, kami semakin bisa berbagi buat di lingkungan kami sendiri, di Fakultas Peternakan, dan mungkin ke masyarakat. Dan alhamdulillah kemarin adik-adik yang KKN, ataupun yang punya desa binaan, itu beberapa bibitnya dari kami. Mereka kan harus bikin KWT juga di sana. Kami kasih ekoenzim dan beberapa bibitnya, Ibu boleh nggak bawa ini? Boleh, boleh. Saya bilang, ya udah, monggo silakan Mbak gitu. Dan itu semoga itu jadi ladang jariah kami lah ya, gitu aja harapannya. Dan semoga nanti ya Rains Garden bisa walaupun hanya segini, bisa semakin banyak tanamannya gitu loh Mbak.